memaparkan materi dari kelompok kami dengan pokok bahasan bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amputolo dengan NIM 0514 3012 5008 dari kelas 1A Dewan Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA dari kelompok 5 dengan pokok bahasan bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Saya akan menyampaikan pokok bahasan bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan subpokok pembahasan bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, yang terdiri dari 5. Yang pertama ada konsep hak dan kewajiban negara, yaitu membahas apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki negara, seperti melindungi segenap bangsa, menyediakan pelayanan publik, serta menegakkan hukum dan keadilan. Negara berhak mengatur warga demi ketertiban umum. Yang kedua ada konsep hak dan kewajiban warga negara, yaitu menjelaskan hak-hak dasar warga, misalnya pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat, serta kewajiban warga, dan menaati hukum, membayar pajak, ikut menjaga ketertiban, dan ikut membela negara. Yang ketiga ada prinsip harmoni antara hak dan kewajiban, menunjukkan bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Warga negara dapat menikmati haknya jika menjalankan kewajibannya, sementara negara dapat menuntut kewajiban warga jika negara juga memenuhi hak warga. Dan yang keempat ada urgensi atau pentingnya harmoni, yaitu menegaskan mengapa keseimbangan ini penting, yaitu untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan kepercayaan antara negara dan rakyat. Tanpa harmoni, muncul konflik, ketidakadilan, dan ketidaktertiban sosial. Dan yang terakhir ada dampak jika harmoni tidak terwujud, yaitu membahas konsekuensi seperti pelanggaran hak, ketidakpercayaan pada pemerintah, ketidakpatuhan warga, serta gangguan stabilitas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Syabania Makaya dengan NIM 751430125006 dari kelas 1A Dewan Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Materi dari kelompok 5 dengan pokok bahasan bagaimana harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Dan saya akan menyampaikan subpokok bahasan bagian B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subpokok pembahasan bagian B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Jadi, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia diperlukan untuk menciptakan kehidupan bernegara yang stabil, adil, dan sejahtera, karena keduanya saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain. Keseimbangan ini memastikan negara dapat melindungi hak warga negara dan warga negara dapat memenuhi kewajibannya untuk mendukung negara, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang harmonis. Tanpa harmoni ini akan terjadi ketimpangan, konflik, dan tidak tercapainya kesejahteraan bersama.
Nah, alasan utama harmoni diperlukan yang pertama untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, yang kedua memperkuat negara dan masyarakat, yang ketiga mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan, yang keempat menjaga stabilitas demokrasi, dan yang terakhir yaitu mencegah konflik sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yunus dengan NIM 751430 125037, kelas 1A D4 Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya telah pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Materi dari kelompok 5 dengan pokok bahasan bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat musyawarah untuk mufakat. Dan saya akan menyampaikan subpokok bahasan bagian C, menggali sumber historis tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber historik harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, nilai-nilai budaya Nusantara atau pra-kemerdekaan. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit dan Sriwijaya, masyarakat menjunjung gotong royong, musyawarah, dan kepatuhan pada aturan adat. Nilai-nilai ini menjadi dasar hubungan seimbang antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Yang kedua, ajaran tokoh dan pergerakan nasional, tokoh seperti Soekarno-Hatta dan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu atau hak dan tanggung jawab terhadap bangsa atau kewajiban. Pemikiran mereka memengaruhi dasar negara dan sistem kenegaraan. Yang ketiga, perumusan Pancasila atau BPUPKI 1945. Selama sidang BPUPKI, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar moral dan filosofi negara. Pancasila mengandung prinsip harmoni antara hak dan kewajiban, contoh keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Yang keempat, pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 secara historis menjadi sumber utama yang mengatur hak-hak warga negara, kebebasan, pendidikan, dan keadilan. Kewajiban membela negara menaati hukum. Sejak awal kemerdekaan, konstitusi dirancang untuk menjaga keseimbangan keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjaya Pratama Ramadhani dengan NIM 751430125044, kelas 1A STR Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Materi dari kelompok 5 dengan pokok bahasa bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Dan saya akan menyampaikan subpokok bahasa bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Poin kedua, sumber sosiologis, dan poin ketiga, sumber politik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian B, sumber sosiologis. Pertama, kita perlu memahami bahwa setelah reformasi, masyarakat Indonesia mengalami perubahan sosial yang sangat besar. Karakter sosial yang dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah, penyabar, dan santun, mulai berubah menjadi masyarakat yang lebih mudah marah, saling mencaci, bahkan terjadi kekerasan antar kelompok. Fenomena ini terlihat pada meningkatnya konflik antar suku, antar agama, antar kampung, hingga kekerasan di sekolah. Secara sosiologis, kondisi ini terjadi karena ada hubungan dengan struktur sosial dan budaya yang dibentuk pada masa lalu. Ada dua gejala penting di sini. Yang pertama, ada runtuhnya kekuasaan Orde Baru tidak langsung membawa masyarakat menuju demokrasi yang ideal, tetapi justru melahirkan situasi oligarki, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok elit, sementara rakyat kecil tetap jauh dari akses terhadap informasi, pendidikan, hukum, dan kekuasaan. Kedua, munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity. Kebencian ini bukan hanya terjadi antar penduduk rezim lama dan pendukung reformasi, tetapi melebar menjadi konflik horizontal antar sesama rakyat biasa. Konflik ini bersifat destruktif
dan sering kali tersembunyi karena diwariskan melalui berbagai peranata sosial seperti keluarga, sekolah, tempat ibadah, dan media. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi bangsa sebelumnya lebih banyak mengandalkan pendekatan kekuasaan atau integrasi koersif, bukan integrasi normatif, berdasarkan kesepakatan nilai bersama. Karena itu, ketika kontrol kekuasaan melemah, konflik yang dipendam selama puluhan tahun muncul kembali. Solusi yang ditawarkan adalah membangun Indonesia baru melalui penataan ulang seluruh sistem sosial dan budaya. Indonesia perlu menyeimbangkan antar kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, hak individu, hak kelompok, dan kewajiban untuk menjaga solidaritas sosial. Dengan kata lain, hubungan antar hak dan kewajiban harus harmonis agar kehidupan masyarakat tetap stabil. Bagian C, sumber politik. Selanjutnya, dari sisi politik, perubahan besar terjadi melalui tuntutan reformasi tahun 1998. Tuntutan ini muncul karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dianggap belum cukup memberikan jaminan demokrasi, pemberdayaan rakyat, dan perlindungan HAM. Selain itu, banyak pasal multitafsir yang justru membuka peluang bagi kekuatan otoriter, sentralistik, tertutup, serta memicu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa tuntutan utama reformasi antara lain amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, supremasi hukum dan perlindungan HAM, pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, dan demokratisasi. Pada awalnya, pemerintah dan MPR tidak ingin mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan syarat perubahan sangat ketat karena harus melalui referendum. Namun tekanan masyarakat membuat perubahan menjadi kebutuhan bersama. Akhirnya, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Hasil amandemen ini menghasilkan aturan dasar baru, termasuk penguatan hak asasi manusia yang dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Perubahan ini menjadi dasar penting bagi keseimbangan hak dan kewajiban negara serta warga negara. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dinamika hak dan kewajiban negara dan warga negara sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik. Sumber sosiologis menjelaskan mengapa masyarakat mengalami gejolak sosial, sedangkan sumber politik menjelaskan bagaimana negara melakukan penyesuaian melalui amandemen konstitusi. Keduanya saling berkaitan untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, harmonis, dan berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Saidina Idisa dengan NIM 751430125039. Saya dari kelas 1A D4 Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan yang diambil oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Materi dari kelompok 5 dengan pokok bahasa yang berjudul Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumber pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat. Saya akan menyampaikan subpokok bahasa bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan
semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 setelah perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 namun dengan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli pasal 31 tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Bumuno dengan NIM 751430 dari kelas 1A di tempat keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pelajari tentang kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Materi dari kelompok 5 dengan pokok bahasan bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bertumbuh pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Dan saya akan menyampaikan subpokok bahasan bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, harmoni kewajiban dan hak negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu hubungan saling mendukung, negara menjamin hak warga, sedangkan warga menjalankan kewajiban untuk membantu negara mencapai tujuan nasional. Esensi yang pertama, untuk mewujudkan tujuan negara. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak. Yang ketiga, menjamin kelangsungan negara yang demokratis. Di sini juga ada urgensi pada 4 aspek utama. Yang pertama, agama, yaitu negara menjamin kebebasan beribadah, warga menghormati perbedaan, menjaga moral dan kerukunan. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan, yaitu negara memberi pendidikan, warga wajib mengikuti, mencerdaskan dan meningkatkan daya saing bangsa. Yang ketiga, ekonomi dan kesejahteraan, yaitu negara kelola ekonomi untuk rakyat, warga berkontribusi, misalnya bayar pajak. Pemeratan dan kesejahteraan. Yang keempat, pertahanan dan keamanan, yaitu negara menjaga keamanan, warga wajib bela negara, menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa. Inti dari kesimpulan ini, keseimbangan hak kewajiban antara negara dan warga negara menjadi syarat utama tercapainya tujuan nasional dan kokohnya kehidupan bernegara. Sekian, terima kasih. Oke, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah selesai mata kuliah kewarganegaraan ya. Dan ini akan UAS ya, akan UAS nanti dan adik-adik sekalian itu akan menyampaikan ya masing-masing pokok bahasan yang sudah dibahas pada saat perkuliahan. Jadi masing-masing kelompok itu menyampaikan pokok bahasan langsung pokok bahasan ya, dan dengan praktis sudah ya sudah kalian lakukan tadi dan itu kemudian akan diisi yang saya itu kan masih pokok belum ada penjelasan ya. Nah jadi kalian memberikan penjelasan secara singkat di masing-masing subpokok bahasan tadi itu ya, singkat saja secara singkat paling sekitar 5 menit ya atau berapa? Itu kalau diulangan Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.